Sekumpulan kera dari seluruh penjuru alas wetan berlarian serentak menuju satu arah. Entah ada yang memerintahkannya untuk berlari ke arah itu, atau memang instingnya yang membuat mereka menuju suatu tempat. "Pak Le, gimana? Panjul udah ketemu?" tanya Linggar yang baru saja berhasil menyusul Pak Le ke dalam hutan. Pak Le kemudian menggeleng sambil menghela nafas. "Bocah itu terlalu gegabah. Saya menemukan Panjul tadi. Dia pingsan dan saya berhasil menyadarkannya. Tapi bocah bedul itu malah nekat pergi lagi ke dalam hutan," jelas Pak Le. Dari belakang hutan terlihat Linus berjalan dengan cara yang aneh dan sorot matanya yang berubah menjadi lebih tajam. "Kekuatan makhluk itu sudah menghilang dari hutan ini. Sesuatu telah terjadi." Linus berbicara dengan suara yang jauh berbeda dari yang sebelumnya mereka dengar. "Mas Linggar, itu?" tanya Pak Le. Linggar mengangguk mengiyakan perkataan Pak Le. "Itu adalah kesadaran dari pusaka batu berbentuk pisau milik Linus, Pak Le," jelas Linggar. Mbah tahu kemana makhluk itu menghilang? Dan apa Mbah tahu keberadaan Panjul?" tanya Pak Le. Linus pun mendekat seolah memang sudah berniat untuk bercerita. "Aku sudah menjaga hutan ini bertahun-tahun. Aku mengetahui dengan jelas saat kekuatan gelap makhluk penguasa alas wetan itu menghilang. Ikuti saja monyet-monyet itu," ucap sosok yang merasuki Linus. "Kalau Panjul, keberadaan Panjul kemana?" tanya Pak Le. Namun sayangnya Linus berhasil mendapatkan kesadarannya kembali sebelum menjawab pertanyaan Pak Le. "Maaf Pak Le, kekuatan pusakaku ini masih belum pulih sepenuhnya," jelas Linus. "Ya sudah, nggak apa-apa. Pilihan terbaik adalah kita harus menerobos hutan ini lebih dalam dan mencari tahu kemana arah monyet-monyet ini pergi," ucap Pak Le. Linggar dan Linus pun setuju dan segera berlari mengikuti gerombolan monyet itu dengan sangat hati-hati. Namun pengejaran mereka bertiga terhenti di sebuah sendang hitam yang ada di tengah hutan yang disinari oleh cahaya bulan. Namun batu dan akar-akar pohon tua membuat sendang itu terlihat kecil dan misterius. Apalagi saat seluruh rombongan kera itu berdiri memaku di sekitar sendang itu. Sayangnya tak hanya rombongan kera itu yang ada di sana, tapi keberadaan pasukan pocong berkain kafan hitam sudah menanti kami di situ. Tidak seperti pocong pada umumnya, makhluk itu melayang-layang di atas sendang kecil itu dan mulai menghampiri kami. "Mas Linggar, mundur!" ucap Pak Le yang segera membacakan sebuah mantra yang menciptakan api tepat di sekitar tubuh pocong itu. "Amalan api, itu mirip dengan ilmu yang digunakan dukun budak setan itu." Kembali suara Linus berubah dan segera mendekat ke arah pocong hitam yang melayang-layang mengitari kami dan di atas sendang itu. Pak Le terlihat bingung. Api Pak Le tidak mempan terhadap pocong hitam itu. Padahal biasanya api itu bisa menenangkan arwah penasaran. "Jangan kaget, mereka pocong liar, bukan yang bangkit dari jasad manusia. Mereka bukanlah roh penasaran, melainkan bangsa pocong sakti salah satu ras dari demit," jelas pusaka yang merasuki tubuh Linus. "Angin semilir, pangurip geni." Terdengar suara berat dari mulut Linus mengucapkan mantra yang membuat api-api Pak Le perlahan berubah merah tua dan membakar makhluk-makhluk itu. Awalnya Pak Le terlihat heran, tapi samar-samar Pak Le mulai memahami kemampuan pusaka milik Linus itu. "Itu tempat apa Pak Le?" tanya Linggar yang melihat kubangan air kecil yang tidak pernah mereka sangka ada di sana. Kalian kan yang pernah kesini, kenapa malah nanya sama saya?" jawab Pak Le yang memperhatikan monyet itu satu persatu. Mungkin ia mencari keberadaan Kliwon di antara kera-kera itu. Linggar menggaruk-garuk kepalanya sementara Linus sudah kembali ke kesadarannya. "Omongan Pak Le sih bener Ngar, harusnya kita yang lebih tahu," jelas Linus pada Linggar. Kesadaran Linus hanya bertahan sebentar sebelum pusaka miliknya kembali mengambil kesadarannya. "Sendang daun hitam. Sudah ratusan tahun sendang ini tidak pernah kehabisan air," ucap Linus yang segera kembali dalam pengaruh pusakanya. "Ada kekuatan dari alam lain yang membuat sendang ini tetap hidup," jelasnya lagi. "Terus Bah, apa hubungannya hilangnya Panjul dengan sendang ini?" tanya Linggar. "Ada, sepertinya memang ada hubungannya," jawab Pak Le yang tersadar dengan keberadaan sarung Panjul yang mengambang dalam sendang itu.
Dengan segera Pak Le berlari mengambil sarung yang mengambang di sendang kecil itu dan membawanya ke hadapan Linus dan Linggar. "Ini sarung panjul, maksud Mbah sendang itu menghubungkan alam ini dengan alam lain?" tanya Pak Le. Linus pun mengangguk mengiyakan. Sepertinya sebuah keputusan dengan mudah disepakati oleh mereka. Mereka harus mencari tahu dasar sendang ini dengan salah satu dari mereka menyelam ke dalam sendang itu. Pak Le yang sudah terlalu khawatir mencoba untuk mengecek dasar sendang itu. "Bodoh, bila kalian ikut terbawa ke tempat itu, belum tentu kalian bisa kembali." Sekali lagi suara dari sosok pusaka itu terdengar dari tubuh Linus mencoba melarang Pak Le. "Lalu apa yang harus kami perbuat, Bah?" tanya Linggar. "Aku bisa menembus alam itu, namun untuk kembali harus ada yang memiliki kemampuan untuk mengukir jalurnya." Pak Le berpikir sejenak mencoba mencari kemungkinan yang bisa ia lakukan. "Apa ilmu raga sukmaku bisa berguna, Mbah? Bila aku menempelkan sebagian sukmaku pada ukiran tubuh pusaka Mbah, mungkin itu bisa membawa Mbah dan Panjul kembali saat aku menarik kembali sukmaku," tanya Pak Le. "Memang itu yang aku maksud. Gunakan ajian apimu lagi untuk melindungi mereka berdua selama kepergian kita," perintah sosok di tubuh Linus itu. Dengan segera Pak Le membacakan sebuah mantra, memutarkan tangannya untuk mengendalikan api kecil yang muncul di tangannya sebelum akhirnya membesar dan membara di tengah hutan ini. "Ini adalah geni Paraloka, api putih yang mampu melenyapkan niat jahat roh sekitar kalian. Gunakan untuk melawan makhluk apapun yang muncul," ucap Pak Le yang segera membentuk posisi meditasi dan berkonsentrasi membagi sukmanya. "Tunggu Pak Le, bagaimana cara kami menggunakan api ini?" tanya Linggar dengan wajah yang panik, termasuk Linus yang kesadarannya kini sudah kembali. Belum tahu harus berbuat apa, tak lama kemudian terdengar suara makhluk yang mengaum dengan sangat keras hingga ke seluruh penjuru hutan. Suara langkah kaki yang besar terdengar mendekat dengan cepat ke arah mereka. Angin berhembus begitu kencang di gelapnya hutan yang hampir tak dapat dibedakan mana siang mana malam. Semua terlihat samar di tempat ini. Jogorawu, itu adalah sosok makhluk yang sedang kami hadapi saat ini. Ia mengepung kami bersamaan dengan pasukan raksasa hitam yang sedari tadi menyerang kami. "Ayo Wanasura, kita serang demit Jogorawu itu, biar demit-demit lain menjadi urusan bocah gondrong itu," ucapku pada Wanasura. Wanasura tersenyum dan mengaum sekuat tenaga. Dengan segera ia memukulkan lengannya ke tanah dan menerjang Jogorawu yang sudah bersiap menerima serangannya. Tepat saat akan mencapai tubuh Jogorawu, Wanasura melompat dan melarikan diri. Wanasura segera berlari ke sisi gelap hutan yang berada tak jauh dari posisi Jogorawu berada. "Wanasura, kamu ngapain? Musuhmu itu di sana," ucapku. Sayangnya Wanasura hanya tersenyum dengan memamerkan giginya seolah memang sudah berniat melakukan itu sedari awal. Awalnya aku khawatir dengan Giridaru dan bocah gondrong itu. Namun saat melihat Jogorawu mengejar kami, aku merasa sedikit lega. Aku hanya berpegangan erat pada Wanasura berlari hampir tak beraturan ke berbagai penjuru hutan. Tapi ternyata hal yang tidak kusangka pun terjadi. Kami muncul di sisi hutan di mana punggung Jogorawu terlihat dengan jelas. Dan dengan segera Wanasura menyerangnya dengan memukulnya sekuat tenaga hingga terpental dan kembali melarikan diri ke sisi hutan lain. Beberapa saat kemudian kami muncul lagi di sisi samping Jogorawu dan Wanasura kembali menyerangnya. Rupanya ini adalah strategi bertarung Wanasura. "Wah, kamu cerdik juga ya," ucapku kagum. Sayangnya strategi ini tidak bertahan lama. Kali ini beberapa kali pun Wanasura memutari hutan, ia tidak menemukan kembali sosok Jogorawu. Dan hal itu membuat kami kebingungan. Hingga sebuah sapuan besar melululantahkan puluhan pohon dalam sekali tebas. Itu adalah Jogorawu. Kini ia berdiri sendiri dengan menggenggam pusaka berbentuk gada besar yang ia gunakan untuk menyapu pohon-pohon di sekitarnya. Terlalu mengerikan. Kali ini sosok Jogorawu mulai terlihat dengan jelas tubuhnya yang hampir mirip dengan Wanasura, namun dengan ukuran yang sangat besar dan sangat gelap. Pantas saja dukun itu tidak bisa berbuat apa-apa. Jogorawu bukanlah roh manusia yang bisa diajak berkompromi. Semua yang ia lakukan hanya berdasarkan insting buasnya saja. Seketika aku sadar sangatlah berbahaya bila membiarkan ia kembali ke alas wetan. Aku merasakan gemetar di tubuh Wanasura. Sepertinya ia juga gentar melihat perbuatan makhluk ini, apalagi setelah strateginya tidak lagi berguna.
Sebuah mantra penguat raga kubacakan dan kusalurkan ke tubuh Wanasura. Samar-samar terlihat cahaya memasuki tubuh Wanasura dan membuat tubuhnya semakin tegap. "Tidak apa-apa Wanasura, kita hadapi bersama," ucapku yang coba berusaha menyemangatinya. Wanasura mengangguk seolah siap menerima segala risiko dari pertarungan ini. Jogorawu merasakan kekuatan kami dan memutuskan untuk menyerang kami dengan gada hitamnya yang besar. Wanasura mundur ke dalam hutan di belakangnya. Sayangnya kekuatan gada itu terlalu besar dan menghancurkan pohon-pohon di sekitar kami dan membuat aku dan Wanasura pun terpental. Kalau memang kekuatan besarnya berasal dari pusaka itu, mungkin saja tubuhnya masih bisa kita serang, ucapku pada Wanasura. Memang sekilas terdengar mudah, namun akan sulit untuk dilakukan hingga aku dan Wanasura memutuskan untuk berpencar. Wanasura mengaung dengan keras memancing perhatian Jogorawu untuk menyerang ke arahnya. Sementara aku memusatkan kekuatanku untuk menggunakan semua ilmu yang pernah diajarkan oleh Pak Le. Tepat ketika Wanasura berhasil memancing Jogorawu untuk membelakangiku, aku keluar dari persembunyianku dan menyerang persendian kakinya berharap makhluk itu akan kehilangan keseimbangan. Memang betul seranganku melukai kakinya, namun ternyata tidak berpengaruh banyak. "Maaf Wanasura, aku lupa, Demit gak punya dengkul," teriakku yang segera kembali bersembunyi sementara Wanasura kembali mengalihkan perhatiannya. Sayangnya kesempatan kedua sulit untuk didapat. Sebuah pukulan besar dari Jogorawu berhasil mengenai tubuh Wanasura dan membuatnya hampir tidak berdaya. Aku ingin berteriak sekeras mungkin, namun itu jelas akan membahayakan diriku. Entah apa yang aku pikirkan hingga aku memutuskan menaiki tubuh Jogorawu dan mencoba menyerangnya tepat di punuk punggungnya. Sayangnya aku tidak bisa mengeluarkan kekuatan sekuat tadi. Aku menyerangnya bertubi-tubi namun hanya sedikit berdampak kepadanya, hingga ia menghempaskan tubuhku tak jauh dari tubuh Wanasura. Jelas itu terasa sakit. Tanpa sadar sudah banyak luka-luka di sekujur tubuhku. Namun aku tahu ini belum ada apa-apanya dengan yang diterima oleh Wanasura. Aku berjalan tertatih menghampiri Wanasura yang telah tersungkur menahan luka. "Wanasura, kembali ke tubuhku, kita cari cara lain," perintahku pada Wanasura. Tingkah lakunya menolak, namun aku terus memaksanya sehingga ia kembali merasuk ke tubuhku tepat sebelum serangan Jogorawu mengenai kami. Aku berlari sekuat tenaga, menjauh dari makhluk itu, mencoba mencari cara untuk menyelamatkan diri darinya. Berbeda dengan saat tadi, kini aku merasakan kesadaran Wanasura berada di tubuhku. Sepertinya kali ini kami terhubung seperti saat aku bertarung bersama Kliwon. Namun sialnya saat ini Jogorawu sudah berada di hadapanku lagi. Matanya merah memandangiku dengan penuh amarah. Ia meraung dengan bersiap menghabisi kami. Namun sebelum serangan mengenai tubuhku, tiba-tiba Jogorawu terpental oleh sebuah serangan yang muncul dari sisi hutan lain. Itu adalah bocah gondrong tadi. "Kita pergi dulu," ucap Giridaru yang muncul dari dalam kegelapan hutan. "Kita melarikan diri kemana?" tanyaku yang segera berlari mengikuti arahan Giridaru. "Bukan, kita akan bertarung dengannya di tempat lain," jelas Giridaru. Terlihat dari sisi semak-semak hutan, bocah gondrong itu mengikuti kami sambil menghalau demit-demit yang mengikuti kami. "Kalau kita menyatukan kekuatan, apa kita bisa mengalahkan Jogorawu?" tanyaku. "Belum cukup, tapi aku merasakan ada kekuatan yang akan datang di suatu tempat di hutan ini. Kita ambil pertaruhan ini," jawab Giridaru. Sepanjang perjalanan kami melihat berbagai jenis demit dengan berbagai wujud, namun mereka sama sekali tidak menyadari keberadaan kami. Mungkin ini adalah ilmu milik kera Giridaru ini. Sebuah sendang mirip dengan sendang di alas wetan, namun di sini tidak hanya satu. Yang terlihat di mataku ada lebih dari 5 kolam di sana. "Giridaru, aku tidak setuju bila harus mengembalikan dia ke alamku," ucapku pada Giridaru. "Tenang dulu, bukan itu rencanaku." Tak lama setelah bocah gondrong itu sampai di tempat ini, ia menceburkan tubuhnya ke masing-masing sendang dengan terburu-buru dan melakukan meditasi. Sendang itu menandakan kelima jin penguasa hutan ini yang tidak pernah menampakkan wujudnya hingga saat ini. Sendang pertama meminjamkan kebijaksanaan, sendang kedua memberikan keberanian, sendang ketiga memberikan pengetahuan, dan sendang kembar memberikan kesadaran dan pemulihan. Ilmu yang ia miliki membuatnya mengamuk tanpa sadar.
Tapi kelima sendang ini bisa mengisi kesadaran bocah itu untuk sementara waktu, sehingga ia bisa bertarung dengan sadar. Aku mulai mengerti, begitu rumitnya hidup di alam ini. Seandainya ada yang bilang ini mimpi pun aku akan percaya. Karena saat ini aku hanya berharap untuk terbangun dengan sayur lodeh buatan Bule dan memakannya bersama Kliwon. Mikirin apa kamu? Sana siap-siap, Jogorawu sudah dekat, ucap Giridaru. Lah, terus aku yang melawan? Tanyaku dengan bingung. Gak usah bohong, Wanasura ada di dalam tubuhmu dan kamu juga tahu cara menggunakan kekuatannya, ucap Giridaru. Memang benar yang ia ucapkan. Aku memang ingin mencoba kekuatan yang sering kulakukan dengan Kliwon saat bersama Wanasura kali ini. Aku menunggu dengan berhati-hati tepat di sisi hutan tempat kami datang dan samar-samar aku mulai mendengar suara langkah kaki besar yang mendekat. Tapi tunggu, itu bukan hanya satu suara langkah kaki, puluhan, bahkan mungkin lebih dari itu. Seketika tersibak kabut di kedalaman hutan itu saat Jogorawu berlari ke arah kami. Kali ini dengan pasukannya yang tidak kalah mengerikan. Mereka lebih terlihat seperti sosok hewan buas berbulu hitam yang patuh dengan perintah Jogorawu. Gimana ini Giridaru? Gak mungkin kita lawan mereka semua. Enggak, sudah jelas apa yang harus kita lakukan, balasnya dengan wajah yang memang tidak menyangka akan hal ini. Kabur. Aku kaget dan menoleh ke arah Giridaru. Ia benar-benar berlari menghampiri bocah gondrong itu ke hutan yang lebih dalam. Bocah, dari sendang yang mana kamu masuk ke hutan ini? Tanya Giridaru kepadaku. Aduh, gak tahu, tapi... Belum sempat aku menjawab, tiba-tiba muncul sekumpulan pasukan keram menyergap Jogorawu dan pasukannya sebelum sempat memasuki pelataran sendang hutan ini. Aku menghentikan pelarianku dan memperhatikan ke arah pasukan yang menghadang Jogorawu. Apa itu Kliwon? Tanyaku saat melihat sosok kera besar mirip Wanasura memimpin pasukan itu. Dan memang benar, itu Wanasudra. Dia datang tepat waktu. Aku segera berlari ke arah kera itu, ke arah Kliwon dengan wujud yang jauh berbeda dan lebih mengerikan dari wujud kecilnya saat mencuri pisang di rumah Bu Darmi. Kliwon! Teriakku pada Kliwon. Ia mendengar suaraku dan segera meninggalkan pertarungan untuk menghampiriku. Wujudnya sudah jelas berbeda jauh dengan yang selama ini kulihat, tapi aku tahu dengan jelas bahwa ia adalah Kliwon. Entah aku tidak bisa mengerti apa yang aku pikirkan. Di satu sisi aku senang bertemu dengannya dan di sisi lain aku khawatir karena ia juga ikut terjebak di alam ini. Tepat saat mendekatiku, Kliwon kembali ke tubuh kera kecil dan menaiki pundakku. Di saat yang sama Wanasura keluar dari tubuhku dan menyambut kedatangan saudara kembarnya itu. Saat itu aku merasa tidak ada lagi yang perlu kami takutkan. Bocah gondrong itu juga sudah menyelesaikan meditasinya dan bersiap memasuki medan peperangan. Satu persatu pasukan Jogorawu dihabisi hingga tak berdaya oleh bocah gondrong bersama pasukannya yang dibawa oleh Kliwon. Sepertinya hal inilah yang diceritakan oleh Giridaru. Kliwon menghampiri Giridaru seolah mengucapkan salam dan menyampaikan pesan kepadanya. Kali ini Jogorawu terlihat gentar saat melihat Wanasura dan Kliwon kembali ke wujud kera raksasanya dan menghampirinya. Sepertinya ia masih tidak bisa melupakan kekalahannya oleh kekuatan kedua monyet kembar dan pasukannya itu. Aku bersiap berlari menaiki salah satu tubuh mereka, namun dengan cepat Giridaru menarik tubuhku. Sudah tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Sekarang kita hanya penonton, ucap Giridaru. Memang benar yang dikatakan Giridaru. Wanasura dan Kliwon dengan mudah berhasil mengimbangi kekuatan Jogorawu hingga beberapa kali ia terpental. Sebuah pertarungan yang tidak masuk akal bila dilihat oleh manusia biasa. Seekor kera kecil yang sering iseng dengan warga desa dan melemparkan kaca ke anak kecil ini bertarung dengan sosok raksasa yang seukuran pohon yang bisa dipanjat olehnya. Aku begitu bersemangat berteriak kepada kedua kera kembar raksasa itu sementara Giridaru memperhatikan. Bocah, sesuatu akan datang ke tempat ini dan menyelesaikan pertempuran ini, ucap Giridaru tiba-tiba. Aku menoleh mencari tahu apa yang ia maksud. Saat itu terjadi, akan ada sesuatu yang bisa membawamu kembali ke alammu. Tunggu, kamu bisa meramal masa depan? Tanyaku pada Giridaru. Giridaru menghela nafas dan bersiap menyampaikan sesuatu. Yang kamu bilang sedikit benar. Bangsa kera Wanamarta sudah dibekali kekuatan gaib sejak lahir, dan yang terpilih bisa samar-samar melihat beberapa saat ke depan. Jelas Giridaru.
Aku merasa cukup lega. Itu berarti aku bisa kembali ke tempat Pak Le setelah semua masalah ini selesai. Namun saat itu tiba, sahabatmu Wanasudra atau yang biasa kamu panggil Kliwon tidak bisa ikut denganmu. Ucapan Giridaru membuat aku terperanjat. Maksudnya apa? Tadi Wanasudra sudah berkata, setelah ini selesai, ia akan kembali ke hutan Wanamarta. Dia salah satu kunci untuk membersihkan hutan ini dari makhluk-makhluk mengerikan yang ada di hutan ini sekarang. Seketika tubuhku lemas. Aku tidak siap akan kemungkinan ini. Aku tidak dapat membayangkan apabila harus mencuri pisang di kebun Bu Darmi sendirian dan tidak ada yang menemaniku saat nanti dihukum oleh Pak Le lagi. Tapi bila tujuannya seperti itu, aku benar-benar tidak bisa menentangnya. Wanasudra punya satu permintaan. Lanjutnya, bawalah Wanasura bersamamu. Raganya sudah mati di alammu. Saat hutan ini kembali normal, Wanasura sudah tidak punya tubuh lagi untuk didiami, dan dia akan lenyap saat itu juga. Aku mengerti dan dengan segera aku menyetujui ucapan Giridaru. Aku tidak ada masalah dengan keberadaan Wanasura di tubuhku, terlebih ia terhubung dengan Kliwon. Kalau begitu, jangan halangi aku untuk bersenang-senang dengan mereka. Ucapku yang segera berlari menuju medan tempur dan menaiki tubuh Kliwon dengan bulunya yang terasa sangat nyaman. Kliwon, katanya kamu mau tinggal di alam ini, tanyaku. Kliwon hanya menoleh dan memberikan senyum yang dipaksakan sambil menghindari serangan dari Jogorawu. Aku tidak masalah, tapi kalau di sini kamu jangan nakal lagi sama teman-teman kamu. Jangan sampai mereka kira aku yang mengajarimu kamu nakal. Ucapku sambil menahan air mata. Berarti kamu juga gak boleh marah kalau jatah pisangmu dari kebun Bu Darmi aku makan ya. Terlihat juga mata Kliwon berkaca-kaca, namun ia terus berusaha untuk tegar. Aku bacakan mantra penguat raga dan menyalurkannya kepada Kliwon, hingga pukulannya bisa mementalkan Jogorawu. Oleh-oleh dari Mas Linggar di rumah Bu Le juga belum habis, tapi tenang aja, nanti akan aku bagi-bagi sama Ani. Seketika Kliwon kembali ke tubuh keranya, menaiki pundakku dan menggenggam erat bahuku. Ia menyentuh kedua tanganku dan memberikan kekuatan seperti saat kami bertarung bersama sebelumnya. Aku berlari ke arah Wanasura dan membantunya menghajar Jogorawu dengan kekuatan dari Kliwon. Sebuah pertarungan yang sengit antara kami bertiga melawan Jogorawu. Aku ingin menikmati pertarungan ini sebaik-baiknya saat hangatnya kekuatan Kliwon mengalir di tubuhku dan keberadaan Kliwon yang berada di pundakku. Namun sayangnya Jogorawu tidak menyerah. Ia mengambil gada hitam besarnya dan menyalurkan kekuatan yang sangat besar ke pusaka itu. Namun saat gadanya berayun, sebuah benda menyambar dari suatu tempat dan menghancurkan pusaka Jogorawu itu. Kami menoleh ke arah datangnya benda itu dan ternyata berasal dari dalam salah satu sendang. Aku mengenali benda itu. Itu adalah pusaka milik Mas Linggar. Sebuah batu berbentuk pisau dengan ukiran kuno menancap di tanah setelah menghancurkan pusaka Jogorawu. Terlihat cahaya menyerupai benang putih terhubung dengan pusaka itu. Samar-samar aku seperti merasakan keberadaan Pak Le dari cahaya itu. Bocah, sekarang waktunya, ucap Giridaru. Giridaru menghampiriku dan mengambil pusaka itu. Ikuti benang cahaya itu, mereka sudah menunggumu, ucap Giridaru dengan suara yang berbeda dan lebih berat. Aku mengerti dengan cepat bahwa pusaka itu mengambil kesadaran Giridaru untuk berkomunikasi denganku. Cepat, kami bisa mengurus ini semua, ucap Giridaru yang mendapatkan kembali kesadarannya. Aku tak tahu harus berbuat apa. Namun Giridaru segera menarikku ke arah sendang tempat pusaka itu muncul. Wanasura segera menghampiriku dan merasuki tubuhku setelah Kliwon memberikan isyarat kepadanya. Dan di saat itu aku sadar bahwa kesadaran Wanasura dan Kliwon terhubung dengan erat. Kini tak ada lagi yang aku khawatirkan. Aku meninggalkan Kliwon yang masih bertarung dengan Jogorawu dengan hasil yang sudah bisa kami pastikan. Aku akan tetap di sini. Suatu saat takdir akan mengantarkanku kembali ke pemilikku, ucap pusaka itu melalui tubuh Giridaru. Giridaru, aku pamit. Sampaikan salamku pada bocah gondrong itu. Jangan seenaknya. Bocah itu punya nama. Orang di sukunya menyebutnya dengan nama. Tepat sebelum Giridaru menyelesaikan kata-katanya, sebuah serangan dari anak buah Giridaru terhempas ke arah kami dan mendorongku masuk ke dalam sendang. Dengan mengikuti cahaya benang itu, aku berenang ke arah lubang hitam tepat benang cahaya itu memandu kami. Bara api Pak Le melindungi Linggar dan Linus dari serangan roh-roh yang mendekat. Awalnya mereka merasa tenang hingga terdengar suara langkah kaki besar yang mendekat ke arah mereka.
Saat semakin dekat, terlihat sosok Buto atau raksasa dengan wajah bengis yang bersiap melampiaskan amarahnya setelah bertahun-tahun terkurung di hutan ini. Api dari Pak Le tak mampu meredakan amarah Buto itu. Dan tepat saat lengan Buto itu akan meraih mereka, tiba-tiba Buto itu terhenti saat melihat tatapan mata Linggar yang memerah seperti mengancam Buto itu dan membuatnya untuk mundur. "Linggar, apa itu?" tanya Linus yang kebingungan. "Aku nggak tahu apa itu tadi," jawab Linggar yang juga terlihat bingung. Namun sayangnya itu hanya menolong mereka sementara dan Buto itu kembali maju untuk menyerangnya lagi. Sekali lagi tepat saat raksasa itu hampir mendekati ke Linggar dan Linus, Buto itu terpental. Kali ini bukan karena serangan Linggar, tapi karena seseorang yang datang dengan basa kuyup dengan kekuatan lengan yang membesar seperti dirasuki oleh sesuatu. "Panjul," ucap Linggar. "Matur suwun yo mas, ngapunten, pusakane Mas Linus tertinggal di sana. Nanti saya jelaskan semuanya," jelas Cahyo. Tepat saat itu juga Pak Le mendapatkan kesadarannya kembali dan membantu menenangkan Buto itu. Tak butuh waktu lama untuk membereskan perkara di hutan ini, dan kini kami berhasil meninggalkan hutan ini tanpa masalah berarti. Tanpa keberadaan Jogorawu, hutan ini hanya berubah menjadi hutan angker biasa. Roh-roh yang mengamuk akan tenang dengan sendirinya seiring perjalanan waktu. Kini mereka bisa meninggalkan hutan ini dengan tenang. Warga desa Ranggilawu pun sudah bisa hidup dengan tenang tanpa rasa cemas akan mengamuknya demit alas wetan itu. Linggar Sasena, satu-satunya nama karakter yang tidak saya samarkan ceritanya di sini. Memang ini atas permintaan beliau sendiri. Mungkin kalian para pendengar suatu saat akan bertakdir bertemu dengan dia, dan dia akan senang hati menceritakan tentang kisahnya saat bertemu dengan monyet kembar penjaga hutan saat ia dulu masih muda. "Sudah, jangan bodoh. Satu keping itu untuk membawa tubuh demit itu dan satunya lagi untukku. Kamu jelas tahu apa yang kita lindungi hingga harus berbuat sejauh ini," ucapku yang segera melompat dari tubuh Wanasura dan menghampiri Danan. Gak mungkin aku ninggalin kamu di tempat ini." Mata Danan mulai berkaca-kaca saat membayangkan harus meninggalkan aku di tempat mengerikan ini. Aku pernah merasakan kejadian ini saat dulu meninggalkan Kliwon, tapi kali ini berbeda. Aku akan mencari cara untuk kembali. "Tenang Danan, aku gak sendirian. Ada Wanasura dan Kliwon yang menemaniku," ucapku yang mencoba memberikan senyum kepadanya. Danan menoleh ke retakan dimensi jagat Segoro Demit dan menyaksikan lubangnya semakin mengecil. Ia seperti akan mencoba memaksaku untuk pergi keluar gerbang itu. Untungnya saat ia menoleh ke arahku, aku sudah siap bersama Wanasura untuk menghempaskan Danan dan tubuh demit ludruk itu ke dalam lubang yang dipenuhi dengan energi gelap itu. "Danan, tolong jaga Sekar dan Pak Le," teriakku setelah melemparkanku ke lubang dan segera kembali menerjang gerombolan demit yang mencoba menerobos ke alam manusia. Aku, Wanasura dan Kliwon menahan semua makhluk yang dipanggil ludruk itu untuk memasuki celah jagat Segoro Demit di belakang kami hingga akhirnya benar-benar menutup. "Wanasura, Kliwon, tahu kan apa yang harus kita perbuat setelah ini?" ucapku kepada mereka berdua, dan mereka berdua pun mengangguk. "Kabur!" ucapku memandu mereka. Sebelum meninggalkan tempat itu, sebuah benda jatuh dari sisa retakan gerbang itu. Itu adalah patahan kayu dengan ukiran bertuliskan Jawa kuno. Aku merasakan aura Mbah Wira di sini. Mungkin Danan yang melemparkannya ke sini sebelum gerbang itu menutup. Sekuat tenaga kami berlari menghindari seluruh makhluk-makhluk tadi. Untungnya tanpa perintah dari demit ludruk, mereka tidak lagi mengincar kami. Sayangnya alam ini memiliki kesadaran sendiri yang mencoba untuk merasuki pikiranku. "Kliwon, kita harus pergi dari tempat ini secepatnya." Kami pun sampai di sebuah tempat di mana terdapat sendang hitam yang sangat luas. Satu persatu pasukan Kliwon masuk ke tempat itu dan menyisakan kami bertiga. Aku menatap pantulan air itu dan itu adalah alam tempat Kliwon tinggal. Mungkin itu adalah tempat yang bernama Hutan Wanamarta. Sulit untuk menggambarkannya, namun aku tahu dengan jelas tempat itu berada di zaman yang berbeda dengan zamanku. Tidak mungkin manusia sepertiku bisa tinggal di sana. Tapi aku memikirkan kemungkinan bahwa bisa saja di sana lebih enak dari alam ini. Saat aku mencoba mendekat, tiba-tiba Kliwon menahanku. Ia kembali ke tubuh kecilnya dan mengambil patahan kayu yang ada di genggamanku. Ia menoleh ke arah sebuah pohon beringin besar yang tidak asing. Itu
Aku kenal pohon beringin itu. Kliwon tersenyum dengan gigi-giginya yang besar persis seperti senyumnya dulu, tidak berubah sedikit pun. Itu adalah pohon beringin yang berada di desa tempat kami melawan Bahwira dulu. Sebuah tempat di mana seorang sakti bernama Chandra Mukti dimakamkan. Mungkin patahan kayu ini bisa menghubungkan alam ini dengan tempat Bahwira berasal. Aku teringat saat pertarungan melawan Brakaraswana bersama Danan dan almarhum Pakuswara. Ternyata alam itu juga terhubung dengan jagat Segoro Demit. Kliwon berlari memandu kami ke sana dengan tubuh kecilnya sementara aku masih menaiki tubuh Wanasura. "Kliwon, kamu tidak kembali dengan pasukanmu?" tanyaku. Kliwon menggeleng dan menaiki sisi sebelah pundak Wanasura. "Berarti urusanmu sudah selesai?" Dan Kliwon pun mengangguk. Sepertinya tahun-tahun yang kulewatkan tanpa Kliwon berjalan lebih cepat di alamnya. Pantas saja tak banyak perubahan dengan wujud Kliwon. "Wanasura bisa ikut kembali merasuk ke tubuhku, lalu apa kamu juga bisa masuk gerbang itu?" tanyaku pada Kliwon tepat setelah sampai di depan pohon beringin. Saat kami mendekat, ada sebuah gerbang seperti yang dilewati Danan, terbuka seiring dengan mendekatnya patahan kayu ini. Kliwon kembali ke wujud kera raksasanya, dan kali ini sebuah benda sudah terikat di pinggangnya. Samar-samar aku mengingat benda itu. Itu adalah pusaka milik Linus, sebuah batu berbentuk pisau. "Itu pusaka Mas Linus?" tanyaku. Kliwon hanya mengangguk dan mendekatkannya ke patahan kayu Bahwira. Aku tersadar ukiran di pusaka itu persis dengan ukiran di patahan kayu yang aku pegang. Aku tertawa. Rupanya semua ini sudah ditakdirkan. Aku benar-benar berterima kasih kepada Yang Maha Pencipta atas perlindungannya kepadaku, dan sebuah takdir yang seistimewa dan tak dapat lagi kusangka. Jagat Segoro Demit, sebuah alam yang memiliki kesadarannya sendiri, suatu tempat yang merupakan asal muasal demit di seluruh penjuru bumi. Saatnya aku meninggalkan tempat ini.